Selamat pagi Ibu dosen, Dr. Muhyatul Fadilah SSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresia Soritua Manik, jurusan Biologi, kelas Biologi Rombel 002, mata kuliah asesmen dengan dosen Ibu Dr. Muhyatul Fadilah SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran yang berkaitan dengan teaching at right the level. Video ini dibuat untuk menjelaskan materi yang diajarkan berkaitan dengan teaching at right the level, di mana materi yang diajarkan yaitu perubahan lingkungan, dengan subtopik yang dipelajari yaitu faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Pertemuan ketiga. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Dan model pembelajaran yang digunakan yaitu model PBL. Sebelum proses pembelajaran dimulai, peserta didik untuk merapikan terlebih dahulu kursi untuk diluruskan dan juga merapikan baju peserta didik. Dikarenakan pembelajaran dimulai jam keempat, maka peserta didik tidak melakukan pembukaan dengan doa lagi. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk melihat di sekitar peserta didik. Jika ada sampah di sekitar peserta didik, guru meminta peserta didik untuk mengambil dan membuang sampah terlebih dahulu. Setelah persiapan kelas selesai dilakukan, guru melakukan absensi kepada peserta didik. Selanjutnya, guru menanyakan kabar peserta didik terlebih dahulu. Pada saat itu, guru melakukan tes diagnostik non-kognitif dengan memberikan kertas pertanyaan kepada peserta didik. Tetapi, yang seharusnya guru lakukan adalah dengan melakukan tes diagnostik kognitif untuk melihat pengetahuan awal peserta didik. Selain itu, tes diagnostik kognitif dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan proses pembelajaran teaching at right the level. Tes diagnostik yang digunakan jenis tes pilihan ganda dengan contoh soal yaitu keseimbangan lingkungan dapat menjadi rusak jika A. Perubahan tidak melebihi daya dukung dan daya lenting. B. Perubahan melebihi daya dukung. C. Perubahan melebihi daya lenting. D. Perubahan yang terjadi statis atau tetap. E. Perubahan melebihi daya dukung dan daya lenting. Nah, teknis siswa menjawab tes diagnostik kognitif yaitu siswa menjawab pertanyaan atau soal dengan diberi waktu 30 detik untuk satu soal, dengan memilih jawaban pilihan ganda yang tepat. Dan langkah selanjutnya adalah guru langsung memeriksa jawaban peserta didik untuk menghindari kecurangan. Itu dilakukan guru dan peserta didik dengan soal tes diagnostik kognitif sebanyak 5 buah soal. Setelah dilakukannya, guru terlebih dahulu melakukan persepsi dengan menanyakan kembali materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu berkaitan dengan topik ekosistem, yaitu komponen-komponen yang ada di ekosistem yang berkaitan dengan perubahan lingkungan. Persepsi dilakukan selama 10 menit sampai peserta didik bisa mengaitkan materi ekosistem dengan materi perubahan lingkungan. Setelah persepsi dilakukan, selanjutnya guru melakukan pembagian kelompok berdasarkan tes diagnostik kognitif untuk menerapkan proses pembelajaran teaching at right the level. Guru membagi siswa dengan 6 kelompok, di mana satu kelompok peserta didik berisikan 5 atau 6 orang. Guru mengelompokkan peserta didik dengan 3 tingkatan, yaitu tingkat tinggi atau level tinggi, tingkat sedang atau level sedang, dan tingkat rendah atau level rendah. Pada tiap tingkatan dibagi dengan 2 kelompok peserta didik memiliki tingkatan tinggi
Dua kelompok peserta didik memiliki tingkatan sedang dan dua kelompok peserta didik memiliki tingkatan rendah. Ini semua dilakukan berdasarkan hasil tes diagnostik kognitif peserta didik yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, guru juga membagikan LKPD. LKPD juga dilakukan dengan mengkategorikan 3 tingkatan peserta didik, di mana tingkatan tinggi pertanyaan LKPD lebih ke pertanyaan menganalisis, sedangkan tingkatan sedang pertanyaan LKPD lebih mengacu kepada menguraikan. Sedangkan tingkat rendah pertanyaan LKPD mengacu kepada konsep dari materi dan juga mengidentifikasi. Selain itu, guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan pertanyaan untuk diskusi dengan pertanyaan untuk tingkat tinggi lebih kritis, sedangkan tingkat sedang lebih ke perseptif, sedangkan tingkat rendah pertanyaan lebih mengacu kepada konsep atau mengidentifikasi. Setelah proses pembelajaran telah dilakukan, selanjutnya guru melakukan asesmen formatif, yaitu melakukannya kuis yang berkaitan dengan materi yang telah dilakukan pada saat proses pembelajaran. Kuis dilakukan juga berdasarkan tingkatan teaching at right level, sesuai dengan saat proses pembelajaran dilakukan, agar peserta didik dapat mengerti dengan materi yang dipelajari tadi. Untuk soal kuis, guru menyediakan 5 soal kuis dan peserta didik menjawab isian soal kuis tersebut. Setelah kuis dilakukan, selanjutnya guru melakukan penutupan saat proses pembelajaran. Sekian penjelasan mengenai cara menerapkan proses pembelajaran berdasarkan teaching at right level. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Ibu dosen, Dr. Muhyatul Fadilah SSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teresia Sorituamanik, jurusan Biologi, kelas Biologi Rombel 002, mata kuliah asesmen dengan dosen Ibu Dr. Muhyatul Fadilah SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran yang berkaitan dengan teaching at right level. Video ini dibuat untuk menjelaskan materi yang diajarkan berkaitan dengan teaching at right level, di mana materi yang diajarkan yaitu perubahan lingkungan, dengan subtopik yang dipelajari yaitu faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Pertemuan ketiga. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Dan model pembelajaran yang digunakan yaitu model PBL. Sebelum proses pembelajaran dimulai, peserta didik untuk merapikan terlebih dahulu kursi untuk diluruskan dan juga merapikan baju peserta didik, dikarenakan pembelajaran dimulai jam keempat. Maka peserta didik tidak melakukan pembukaan dengan doa lagi. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk melihat di sekitar peserta didik. Jika ada sampah di sekitar peserta didik, guru meminta peserta didik untuk mengambil dan membuang sampah terlebih dahulu. Setelah persiapan kelas selesai dilakukan, guru melakukan absensi kepada peserta didik. Selanjutnya, guru menanyakan kabar peserta didik terlebih dahulu. Pada saat itu, guru melakukan tes diagnostik non-kognitif dengan memberikan kertas pertanyaan kepada peserta didik. Tetapi, yang seharusnya guru lakukan adalah dengan melakukan tes diagnostik kognitif untuk melihat pengetahuan awal peserta didik. Selain itu, tes diagnostik kognitif dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan proses pembelajaran teaching at right level.
Tes diagnostik yang digunakan jenis tes pilihan ganda dengan contoh soal yaitu keseimbangan lingkungan dapat menjadi rusak jika A. Perubahan tidak melebihi daya dukung dan daya lenting. B. Perubahan melebihi daya dukung. C. Perubahan melebihi daya lenting. D. Perubahan yang terjadi statis atau tetap. E. Perubahan melebihi daya dukung dan daya lenting. Nah, teknis siswa menjawab tes diagnostik kognitif yaitu siswa menjawab pertanyaan atau soal dengan diberi waktu 30 detik untuk satu soal dengan memilih jawaban pilihan ganda yang tepat. Dan langkah selanjutnya adalah guru langsung memeriksa jawaban peserta didik untuk menghindari kecurangan. Itu dilakukan guru dan peserta didik dengan soal tes diagnostik kognitif sebanyak 5 buah soal. Setelah dilakukannya, guru terlebih dahulu melakukan persepsi dengan menanyakan kembali materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu berkaitan dengan topik ekosistem, yaitu komponen-komponen yang ada di ekosistem yang berkaitan dengan perubahan lingkungan. Persepsi dilakukan selama 10 menit sampai peserta didik bisa mengaitkan materi ekosistem dengan materi perubahan lingkungan. Setelah persepsi dilakukan, selanjutnya guru melakukan pembagian kelompok berdasarkan tes diagnostik kognitif untuk menerapkan proses pembelajaran teaching at right level. Guru membagi siswa dengan 6 kelompok, di mana satu kelompok peserta didik berisikan 5 atau 6 orang. Guru mengelompokkan peserta didik dengan 3 tingkatan, yaitu tingkat tinggi atau level tinggi, tingkat sedang atau level sedang, dan tingkat rendah atau level rendah. Pada tiap tingkatan dibagi dengan 2 kelompok peserta didik memiliki tingkatan tinggi, 2 kelompok peserta didik memiliki tingkatan sedang, dan 2 kelompok peserta didik memiliki tingkatan rendah. Ini semua dilakukan berdasarkan hasil tes diagnostik kognitif peserta didik yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, guru juga membagikan LKPD. LKPD juga dilakukan dengan mengkategorikan 3 tingkatan peserta didik, di mana tingkatan tinggi pertanyaan LKPD lebih ke pertanyaan menganalisis, sedangkan tingkatan sedang pertanyaan LKPD lebih mengacu kepada menguraikan. Sedangkan tingkat rendah pertanyaan LKPD mengacu kepada konsep dari materi dan juga mengidentifikasi. Selain itu, guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan pertanyaan untuk diskusi dengan pertanyaan untuk tingkat tinggi lebih kritis, sedangkan tingkat sedang lebih ke perseptif, sedangkan tingkat rendah pertanyaan lebih mengacu kepada konsep atau mengidentifikasi. Setelah proses pembelajaran telah dilakukan, selanjutnya guru melakukan asesmen formatif, yaitu melakukannya kuis yang berkaitan dengan materi yang telah dilakukan pada saat proses pembelajaran. Kuis dilakukan juga berdasarkan tingkatan teaching at right level, sesuai dengan saat proses pembelajaran dilakukan, agar peserta didik dapat mengerti dengan materi yang dipelajari tadi. Untuk soal kuis, guru menyediakan 5 soal kuis dan peserta didik menjawab isian soal kuis tersebut. Setelah kuis dilakukan, selanjutnya guru melakukan penutupan saat proses pembelajaran. Sekian penjelasan mengenai cara menerapkan proses pembelajaran berdasarkan teaching at right level. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Ibu dosen Dr. Muhyatul Fadilah SSI MPD.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teresia Sorituamanik, jurusan Biologi, kelas Biologi Rombel 002, mata kuliah Asesmen dengan dosen Ibu Dr. Muhyatul Fadilah, SSI, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran yang berkaitan dengan teaching at right level. Video ini dibuat untuk menjelaskan materi yang diajarkan berkaitan dengan teaching at right level.